Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang eh, karya kami yang berjudul Relasi Antar Populasi, Produktivitas, dan Tingkat Kelahiran, sebuah analisis dari teori Stuart Mill. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Muhammad Rifai, saya sendiri Novel Adrian Purnomo, Raditya Yoga Pratama, Rosita Rosemary, dan Sri Gangga Mahendra Dewa. Yang pertama, kita akan membahas tentang perubahan perilaku dari masyarakat modern. Isu tentang kepadatan penduduk ini semakin bertambahnya waktu terus berkembang. Ditambah lagi isu modernisasi yang pada zaman sekarang ini sangat menyebar luas sehingga menghilangkan batas-batas dari setiap wilayah, entah itu kota, desa maupun wilayah dalam bentuk yang lainnya. Batas-batas itu hilang sehingga isu apapun yang dibahas dari suatu wilayah bisa menyebar ke wilayah yang lainnya. Salah satu isu yang bisa menyebar adalah kepadatan penduduk ini. Berikut adalah data dari kepadatan penduduk di Indonesia. Kita bisa lihat pada tahun 2017, angka fertilitas mencapai 2,4 anak per wanita, dengan angka pertumbuhan 1,36% per tahun. Jika dibandingkan dengan 4 tahun sebelumnya, tahun 2013, angka fertilitas adalah 2,6 anak per wanita. Kalau dibandingkan, angka ini semakin bertambah tahunnya, semakin sedikit. Karena memang tujuan dari angka fertilitas yang baik adalah angka fertilitas yang semakin turun. Contohnya lagi, kita bisa ambil di target BKKBN pada tahun 2020, fertilitas itu harus bisa menurun menjadi 2,26 anak per tahun. Ini mengartikan bahwa target dari setiap tahunnya itu memang harus bisa turun. Sumbernya di voaindonesia.com. Perkembangan dari kepadatan penduduk yang pada masa lalu Orde Lama ada semboyan yang dinamakan banyak anak banyak rezeki. Semboyan inilah yang menjadi mindset atau pemikiran dari masyarakat bahwa semakin banyak anggota keluarga yang dimiliki, berarti semakin banyak juga rezeki yang akan didapat. Atau mungkin mempermudah aspek income dari ekonomi masyarakat tersebut. Namun berbeda pada masa Orde Baru, semboyan yang baru muncul yaitu dua anak cukup. Pada saat ada program KB atau keluarga berencana tahun 1980. Dengan pembaruan pernyataan atau slogan dua anak cukup yang memperbarui slogan banyak anak banyak rezeki, sehingga pemikiran dari masyarakat juga mulai berubah bahwa pembatasan dari jumlah anak atau pembatasan jumlah keluarga yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat itu lebih dipandang positif dibandingkan dengan keluarga dengan jumlah yang lebih banyak. Dari pergantian slogan ini, mindset masyarakat juga berubah sehingga output-nya juga berubah. Seperti angka fertilitas dari tahun 13 ke 17 tadi yang kita bahas, semakin lama semakin turun. Yang kedua tentang pendidikan sebagai solusi menekan angka kelahiran. Nah, menurut Mantra tahun 2007, penyebab dari kepadatan penduduk itu adalah jumlah penduduk ini lebih besar atau lebih banyak dibandingkan dengan luas wilayah yang akan ditempati oleh penduduk yang jumlahnya banyak tersebut. Kalau jumlah penduduk lebih banyak, maka memerlukan lahan yang lebih banyak juga untuk ditempati. Namun, akan terjadi permasalahan kepadatan penduduk apabila jumlah penduduk yang ada itu lebih banyak dibandingkan dengan lokasi atau wilayah yang seharusnya ditinggali oleh jumlah penduduk besar tersebut. Nah, untuk mengkontrol jumlah penduduk ini, ada dua aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama, mortalitas, dan yang kedua adalah fertilitas. Mortalitas itu artinya kematian, dan fertilitas artinya angka kelahiran. Kalau bisa dilihat di sini, mortalitas naik, fertilitas turun,
akan terkontrol. Bukan berarti kita bisa meninggikan angka kematian. Yang bisa kita kontrol adalah angka kelahiran atau fertilitas. Dengan mengontrol angka kelahiran ini, otomatis jumlah penduduk juga tidak akan membludak, tidak lebih banyak, maka kontrol dari jumlah penduduk ini lebih mudah dilakukan. Mungkin kalau misalkan kita melakukan kontrol terhadap mortalitas, itu adalah hal yang mungkin mustahil ya, karena kematian itu memang tidak bisa dikontrol, kecuali kalau kelahiran. Nah, bagaimana mengontrol fertilitas? Menurut ahli yang kita ambil pada karya kali ini adalah John Stuart Mill, seorang ahli filsafat dan ekonomi. Jadi bidang dari Mill ini adalah ekonomi. Menurutnya, situasi tertentu manusia akan mempengaruhi perilaku demografinya. Perilaku demografi yang dimaksud di sini seperti salah satu contohnya fertilitas atau kelahiran itu tadi. Keputusan untuk memilih slogan mana yang dipilih seperti mau 2 anak cukup atau lebih banyak anak lebih banyak rezeki, situasi manusia itu sendiri yang menentukan. Nah, karena Mill ini tadi tokoh filsafat dan ekonomi, maka situasi yang dimaksud di sini lebih mengarah kepada situasi ekonomi. Nanti akan lebih jelasnya pada poin yang selanjutnya. Yang kedua, apabila produktivitas tinggi, maka seseorang cenderung membentuk keluarga kecil. Nah, kalau minggu lalu teman-teman masih ingat, dari kelompok 1 mempresentasikan bahwa menurut teori Marx, produktivitas itu kalau tinggi, maka cenderungnya yang dibutuhkan adalah keluarga yang besar. Nah, kalau Mill ini memiliki pendapat yang bertolak belakang. Pendapatnya adalah produktivitas tinggi, maka seseorang itu cenderung membentuk keluarga yang kecil. Pola pemikirannya adalah diambil dari situasi dari si masyarakat itu sendiri. Kalau misalkan masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, dikatakan di sini produktivitasnya tinggi, itu berarti mereka memang memiliki mindset dan pemikiran yang lebih luas dan dikatakan lebih modern. Sehingga pemikirannya lebih mengarah kepada pembentukan keluarga yang kecil atau dengan jumlah yang lebih sedikit. Yang ketiga, tentang tingkat fertilitas ditentukan oleh golongan mereka sendiri. Nah, kembali lagi, golongan mereka sendiri ini adalah dalam kurun bahasan tentang ekonomi. Masyarakat dengan golongan ekonomi yang rendah, masyarakat dengan golongan ekonomi yang sedang atau tinggi, itu menentukan tingkat kelahiran dari keluarga mereka sendiri. Mungkin bisa dikatakan juga masyarakat dengan tingkat ekonomi yang tinggi cenderung membentuk keluarga yang kecil karena memang mereka memiliki mindset yang lebih luas. Ini seperti ciri-ciri masyarakat perkotaan yang setelah ini akan kita bahas. Yang keempat, tentang meningkatkan kualitas pendidikan golongan ekonomi rendah. Nah, solusi untuk menekan atau mengontrol angka fertilitas itu dengan meningkatkan kualitas pendidikan pada golongan ekonomi rendah. Seperti yang sudah dijelaskan nomor 3, golongan ekonomi. Jadi masyarakat dengan golongan ekonomi rendah itu, menurut Mill, memiliki pemikiran yang bahwa mereka masih tradisional, sehingga angka fertilitas itu tidak terlalu diperhatikan, sehingga tidak bisa terkontrol. Akibatnya adalah mungkin mindset yang masih tradisional seperti banyak anak banyak rezeki, seperti itu, sehingga jumlah dari kelahiran meningkat. Nah, ini yang terakhir tentang gaya hidup perkotaan. Cenderung berkeluarga kecil untuk mencukupi gaya hidup mewah dan kebutuhan hidup. Kalau misalkan secara visual, bisa dilihat di lingkungan perkotaan dan pedesaan seperti yang kita sudah dapat mata kuliahnya. Dari aspek fisik pun berbeda. Banyak gedung-gedung tinggi, terus kalau misal di pedesaan itu identiknya sama persawahan. Yang jelas kalau misalkan kita membahas tentang gaya hidup perkotaan, berarti kita juga membahas tentang gaya hidup yang mewah. Gaya hidup yang mewah ini seimbang dengan tingkat perekonomian yang harus juga tinggi. Dan kebutuhan hidup yang banyak juga. Otomatis, sebuah keluarga
itu harus memiliki tingkat ekonomi yang tinggi dengan pengeluaran yang seminimal mungkin. Dengan cara apa? Nah, dengan membatasi keluarganya menjadi keluarga yang kecil atau dengan jumlah yang sedikit. Selain itu juga pemikiran dari masyarakat perkotaan ini dinilai lebih modern dengan pendidikan lebih modern dengan lunturnya pemikiran keluarga besar. Karena pemikiran dari masyarakat perkotaan ini sudah maju, mereka menganggap bahwa keluarga besar itu adalah sesuatu yang tidak baik. Sehingga sesuatu yang keluarga yang harus dibentuk itu adalah keluarga yang cenderung kecil. Nah, ini untuk membentuk peningkatan pendidikan menurut Mil tadi di Indonesia, sebenarnya pemerintah sudah melakukan beberapa upaya seperti yang digambarkan ini. Ada yang pertama pemberian dana bantuan operasional sekolah atau BOS, terus yang kedua ada wajib belajar 12 tahun. Ini adalah dua contoh program yang diberikan pemerintah. Mungkin di tahun ini ada yang seperti kartu Indonesia Pintar atau kartu apa atau bantuan yang lainnya. Ini adalah salah dua contoh ini bahwa pemerintah di Indonesia sebenarnya sudah paham untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Jadi kemungkinan besar kalau usul dari MIL, pendapat dari MIL ini apabila diterapkan di Indonesia itu kemungkinan juga bisa berjalan dan mungkin ini adalah salah satu indikator bahwa memang Indonesia sedang melaju ke kontrol dari jumlah kependudukan. Ya, sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.